Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Nah, kita lanjutkan ya materinya yang kemarin membahas tentang beberapa syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat adalah suci dari, kalau kemarin suci dari najis. Yang pertama, suci dari najis, pakaian, tempat, badan, tempat, dan pakaiannya suci dari najis. Syarat yang kedua, suci dari hadas. Lek najis itu enten bendane, kita hadas berhadas, jadi hanya sifatnya saja. Yang kedua adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil disucikan dengan wudhu, kalau hadas besar disucikan dengan mandi. Kemarin sudah membahas tentang fardunya wudhu atau rukunnya wudhu. Perkara yang harus, rukun itu yang harus dilakukan di dalam wudhu. Kalau tidak dilakukan, wudhunya tidak sah. Yang pertama ini niat di dalam hati. Yang kedua membasuh wajah, gitu, mulai sini kemarin itu, dan rambut-rambut yang ada di dalam wajah. Kemudian yang ketiga sekarang, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Kalau kata-katanya ghuslun, maka airnya harus mengalir, tidak boleh diplak-plak nih dok. Sampai sikut itu yang ini. Nah, yang ini sikut namanya. Basuhnya sampai sini. Sak dhuwure sikut, jadi nggak boleh di sini. Basuhnya sak dhuwure sikut. Ngaten, dibasuh sampai sini. Ngaten. Dan semua yang ada, jadi anggota wudhunya itu sampai sini. Anggota wudhunya sampai sini. Jadi kalau ada orang yang anggota wudhunya nggak ada, ngaten nggih, tangannya ceklek umpamanya. Ceklek sampai sini. Nah, berarti kan anggota wudhunya tidak ada, gitu. Maka tidak wajib untuk membasuh. Nah, tapi sebaliknya wajib dibasuh kalau tumbuhnya di anggota yang anggota wudhu. Contoh, drijine enek 6, gitu. Nah, berarti kan tumbuhnya di anggota yang wajib dibasuh, maka ini juga wajib dibasuh. Misalnya di sini ada daging tumbuh, maka ini juga wajib dibasuh karena dia berada di anggota yang wajib dibasuh. Kalau tumbuhnya di sini tidak wajib, kalau tumbuhnya di sini tidak wajib. Tapi karena tumbuhnya di anggota yang wajib dibasuh, maka wajib dibasuh. Nah, membasuh kedua tangan sampai sikut. Membasuh karena kata-katanya membasuh, maka airnya mengalir. Tidak boleh ini kita tangan dicelup nih terus diplek-plek nih, tidak boleh. Jadi harus di keran ditekak nih, airnya ditekak nih. Kalau enggak ada keran pakai ciduk digujuk nih. Nah, atau kalau airnya 2 kolah kayak kemarin banyak, boleh dicelupkan. Nah, dicelupkan 1 kali saja. Yang wajib cuma 1 kali. 3 kali itu hukumnya sunnah. 1 kali digujuk nih. Jadi digujuk nih, tidak boleh diusap-usap, tidak boleh. Harus digujukkan. Ar-rabi'u masfa aqalli syai'in min basyaratir ra'si. Yang keempat, lah niki. Kalau yang keempat itu mashu. Kalau mashu itu mengusap. Kalau mengusap jadi tidak perlu sirai ini digujuk karo ciduk. Ngaten nggih. Kalau yang tadi ghuslu, maka ciduk yang berisi banyu ini digujuk nih. Kalau kepala itu cuma mashu, jadi tangannya sampean dicelupne banyu terus diplek-plek ini sudah sah, sudah boleh karena lafadznya mashu. Jadi nggak perlu digujuk sampai lecah cili-cili itu untungan sampai tahu welas kabeh ngaten nggih. Nah, sebenarnya tidak seperti itu kalau mazhab Syafi'iyah nggih. Cukup tangannya dibasahi kemudian diusap-usapkan. Min basyaratir ra'si nggih. Aqalli syai'in min basyaratir ra'si. Sedikit dari kulitnya kepala. Jadi bukan rambutnya yang dibasuh tapi kulitnya kepala. Jadi sing
sini nggih, kalau di sini nanti masih masuk wajah. Jadi rodok munggah sithik, pomo awake dhewe rodok ngelu, ngene nggih. Misal kita rodok sakit, rodok ngelu, arep basuh akeh-akeh mungkin ngeluh mundak ngeluh, jadi basuh sedikit saja di sini. Nah, tangannya ditelesi terus di kulit kepalanya ini dibasahi sedikit, itu sudah cukup. Aumin sya'rihi idalam yakhrujul mamsuhu minhu bil mati an hadir roksi, atau tadi kan yang diusap itu kulitnya nggih, kulit kepalanya nih, bukan rambutnya. Jadi lek sama rambut itu terus pucuk etok rasa-rasa pucuk etok ditelesi cik tidak bisa ya. Yang kena harus kulit kepalanya atau bisa rambutnya ya. Yang diusap rambutnya kalau rambutnya itu tidak keluar dari batasnya kepala. Berarti rambutnya piye? Ndek, nggih ta? Ndek utawa ndek. Batas kepala kan iki nggih. Nah, lek kita rambutnya panjang ini kan rambutnya sudah melebihi batas kepala. Nah, dipucuke iki dibasuh gak sah. Tapi kalau rambutnya pendek, nah, wong lanang-lanang rambutnya pendek sak menter-menter ngeten iki, maka boleh nanti pucuke rambut ini loh, paringi banyu saiki sik-sik boleh. Kalau rambutnya pendek boleh. Atau malah sing kowe naik gundul ngeten iki kok. Wis arek usap-usap. Celup-celup ning susu ngeten. Enak. Jadi yang diusap bukan rambutnya tapi ke kulit kepalanya. Jangan salah, jadi tidak rambutnya sing cucuk-cucuk ngeten mboten, tapi harus mengenai kulit kepala. Pun al-khamisu waslur rijlaini ma'al ka'baini, yang kelima membasuh. Lah ini membasuh lagi. Kalau membasuh berarti airnya harus banyak, harus datang. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ini pun niki jendel nih. Nah, niki. Jadi enggak sampai dengkul, nggih. Enggak sampai sak meten. Nah, cukup mata kaki nih. Mata kaki sing jendel niki agak atas sedikit. Nah, dirodokne munggah saiki, ojo ngepres. Agak naikkan sedikit depan, belakang, dibasuh semuanya. Sama dengan tangan, termasuk segala sesuatu yang tumbuh di anggota yang wajib dibasuh maka wajib dibasuh. Dan kalau tumbuhnya di dengkul, tumbuhnya di paha, tidak usah dibasuh, tidak apa-apa, karena kewajiban membasuh hanya sampai mata kaki. Podo kali tangan wau, kok enek wong sikile tugel umpamane gitu, sampai sak dhuwure dengkul, maka dia tidak punya anggota yang wajib dibasuh. Yes. Asadisu tartibuhu kama dakarnahu. Yang keenam harus urut itu harus tertib, semua yang dituturkan tadi, yang dijelaskan tadi. Dhisik dhewe niat, bar niat basuh wajah, terus tangan kudu urut ngoten niku, mboten oleh mencelo-mencelo. Bar niat sikil dhisik, bar ngono kuping, bar ngono tangan, tidak boleh, tidak sah wudunya. Wudhu itu harus tertib sesuai dengan urutan yang sudah dijelaskan di depan tadi. Wajah dulu, tangan, kepala, terus kaki. Loh, kuping kok gak enek? Kuping niku sunnah, tidak wajib. Wayajibu, jadi lek kumur-kumur niku ya sunnah. Terus membasuh napa? Hidung niku ya sunnah. Sunnah saja. Wayajibu fil wajhi wal yadaini warijlaini, ya. Ketika membasuh wajah, tangan dan kaki, ngaten ya. Waslu juz'in fauqa hududiha min jami'i jawanibiha. Ketika membasuh wajah, tangan dan kaki wajib untuk membasuh sedikit lebih atas dari batasnya. Jadi batasnya sikut ngene, wajib membasuh sampai atasnya mriki saiki. Ngaten. Ojo dipres nenek gone sikute, dirodokne dhuwur ngene. Wa ayajriya al-ma'u bitab'ihi ala jami'i ajzaiha, dan wajib mendatangkan air. Jadi airnya niku mengalir ngaten nggih. Airnya mengalir, tidak boleh diplek-plek tok. Kayak diseko, itu lagi ya, diseko semprot niku mboten sah. Di airnya harus grojok. Dan wajib mendatangkan air ke seluruh bagian-bagian anggota wudu.
Kalau airnya sedikit maka dicidui, kalau airnya banyak boleh diobok. Sing penak ndamel keran. Dicidui tapi aja ditadai teng ember wau. Ngono ya. Ki ada ember mau wudu. Nah, aja celup ning tangane. Dicidui tapi di sini. Ngerti lho nggih? Aja diceblokne ning kene. Yo padha ae mustakmal ini nanti. Jadi di sini ngerujuke. Ya, sret. Jadi airnya jatuh ke bawah, tidak masuk ke timbo atau bak yang kecil tadi. Ampun. Wes. Saiki wayu bektiluhu wes. Wudu emang rukunnya seperti itu. Sekarang apa saja yang membatalkan wudu? Nah, wes. Wayu bektilahu kullu ma kharaja minal qubuli wad duburi ainan warihan titik. Wudu itu batal dengan keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dari dubur, dari jalan depan yang untuk pipis atau jalan belakang yang untuk buang air besar. Kalau keluar sesuatu maka wudunya batal, baik itu berupa ain, benda koyok watu misalnya ya, sing benda itu yang umum, pipis, itu umum gitu. Yang tidak umum kerikil, wong sakit napa batu ginjal ini kan keluar kerikil, keluar nanah, ngoten ta. Nah niku wudunya batal. Keluar kremi, ngoten nggih, keluar kremi. Sinten sing tahu kremine? Akehan mangan klopo jadi itu. Nah, keluar kremi ini kan napa jenenge sesuatu yang tidak umum, ngoten nggih. Sing umum kan pipis. Itu membatalkan wudu. Aurihan atau berupa angin, kentut, ngoten niku membatalkan wudu kecuali keluar mani, keluar sperma. Kalau keluar sperma wudunya tidak batal tapi wajib mandi. Walam suhuma wes. Nomor 1 tadi keluar sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, maka wudunya batal. Yes. Yang kedua, walam suhuma bibatnir rohati au butunil asobi'i min nafsihi au ghairihi. Memang keluar benda dari dua jalan, ya kan? Lek keluar benda dari dua jalan mesti nyapa? Istinja atau cawi, nggih. Awake dhewe cawi atau kadang nyawii, nggih ta? Kadang cawi dhewe, kadang nyawii. Lah, nyawii ini ya. Yang kedua yang membatalkan wudu yang kedua adalah menyentuh kubul dan dubur, berarti nyawii atau mungkin enggak nyawii ya pengen demek ae misalnya. Menyentuh kubul dan dubur dengan batinnya telapak tangan atau batinnya jari-jari. Batin itu yang warnanya putih niki. Atau ketika kita tangkupkan dia tidak kelihatan, itu namanya batin. Nah, yang kita templek nih ngeten niki terus gak ketok, maka menyentuh dengan itu loh wudunya batal. Berarti karo ndi? Karo niki menyentuh dalane pipis sama jalannya dengan ini bagian dalam, itu wudunya batal. Min nafsihi, baik punya sendiri, ngerti nggih? Punya kita sendiri, au ghairihi utawa punya orang lain. Walau liwalidi, walaupun punya anaknya sendiri, walaupun padha wedoke, walaupun padha lanange, walaupun gone ibuke, walaupun gone anake. As-shaghiri kang cilik, cah cilik, bayi, ngeten. Cah cilik awake dhewe enten ibu-ibu punya bayi, nggih ta? Kadung wudu, anake pipis. Nah, terus dicawii demek ngeten ta? Nah, demek niki mungkin wudune ibuke batal. Masya padha wedoke. Nah, pun. Tapi demeknya pokoknya ndamel niki. Kalau demeknya pakai ini tidak batal. Nah, utawa demeknya gawe sarung tangan atau biasanya cah bayi lek nyawiki ndamel tisu ngoten nggih, ndamel kapas. Lah itu tidak batal. Sing batal itu lek demek. Walaupun punya sendiri, walaupun punya orang lain, walaupun yang didemek niku padha jenis kelaminnya, walaupun sak cilik, nah tetap wudunya
Nah, pun nomor loro, nomor telu. Wa talaqi basyaratai dzakarin wa unsa balagha hatta syahwati. Laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musyaharatin bila hailin. Yang ketiga, menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai batas syahwat. Ini ulama sepakat, ulama ini ada khilaf. Pendapat yang kuat bahwa haddus syahwat, batasnya anak-anak itu batali adalah usia 7 tahun. Jadi ora kok terus sunat, nggih biasane sing ngene. Lek wis sunat batali, padahal sunate SMP. Wis batali banget niku. Nah, jadi batasannya syahwat itu ulama sepakat usianya 7 tahun. Enggak sepakat deh sebenarnya, itu kebanyakan ulama. Jadi kalau Malikiyah itu mengatakan hadnya syahwat itu ya sesuai dengan umumnya. Maksudnya terkadang satu daerah itu kan berbeda. Enek sing sik ciliki wis lek wong Indonesia sik ciliki, cah cilik ya cilik ngeten ta nggih. Tapi kalau di Arab kadang-kadang atau di luar negeri itu bocah sik umur pira wis ketok wongsor ngoten nggih. Sehingga wong nyawang wis gede wis seneng ngoten nggih. Duwe rasa seneng. Lah niki malih masih umur 5 tahun malih batali karena orang melihat dia seneng, duwe rasa seneng. Senengi bukan seneng gemes ngoten mboten, tapi seneng antara laki-laki dengan perempuan. Lah niki malih anak-anak yang seperti ini ketika dipegang oleh orang yang berbeda jenis kelamin, dia akan menyebabkan batalnya wudu. Tapi kebanyakan ulama menyepakati bahwa batas usia anak batali itu adalah 7 tahun. Nah, jadi sampean misalnya nerang nih ke anak-anak, misalnya sama niku dadi guru TPA ngoten nggih, atau sama dadi guru TK atau sampean dadi guru SD misalnya. Sampean mengajar PAI atau mengajarkan pasolatan, niku ditekankan kepada anak-anak nggak usah pakai bahasa yang angel-angel. Cah sampean karo koncone lek lanang karo wedok batal lho ya. Ngene lagi. Tekankan. Jadi dari kecil karena umur 7 tahun itu 7, 8, 9 itu sudah menyebabkan batalnya wudu. Ngono. Walaupun mungkin enek wong sing karo cah umur 7 tahun ya biasa gak nyapo-nyapo gitu. Senenge seneng gemes tok, enggak sampai seneng cinta. Lah yang menyebabkan batalnya wudu ini loh. Seneng sing sampai pengen sampai cinta ngoten iki lho. Itu namanya haddus syahwat. Itu yang kemudian akan menyebabkan ketika menyentuh itu bisa membatalkan wudu. Jadi bahasanya yang mudah saja kalau ke anak-anak. Cah, sampean ojo demek koncone lho ya. Sampean ku marahi wudune batal. Ngono. Tapi cah cilik-cilik lucu. Kula lek nunggak cah cilik-cilik wudu nang demek koncone, batal. Lho, dhewe ya batal to ya. Dhewe baru wudu demek koncone wedok. Batal tak demek. Lho padahal dhewe kan ya kudune batal to ya ngono. Yang batal siapa? Dua-duanya. No. Mendemek antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mahram iki piye to? Mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikah. Kalau boleh dinikah berarti bukan mahramnya. Tidak boleh dinikah binasabin sebab nasab piye? Anake, Mbak Yune, sapa jenenge? Bulike, embahe niku sebab nasab, nggih. Auradhain utawa satu susuan. Jadi misale enek wong wedok duwe anak, nggih. Terus nyusoni tanggane ibuke meninggal disusoni karo dhek. Lah anak sing disusoni niki lho dadi dulure niki, mboten oleh rabi karo anake. Anake sing nyusoni niki wau enggak boleh. Satu persesusuan. Au musyaharatin, mahram itu bisa sebab nasab, bisa sebab satu susuan,
au musyaharatin atau sebab karena menjadi mertua. Jadi mertua iki gak oleh ngarapi mantune. Mas yo bojone iki mah wis meninggal. Enek wong duwe mantu, gitu. Anake wis meninggal sing lanang, ngoten. Rondo. Lah, bapake niku lho, maratuane niku lho tidak boleh menikahi mantunya Mas yo kuwi rondo karena itu anaknya sudah. Lah yang seperti itu kalau memegang tidak batal. Nah, tapi kalau selain itu ketika bersentuhan kulit maka wudunya batal kalau bila hailin, kalau tidak ada apa jenis pembatasnya. Tapi kalau ada pembatasnya ini ya gak batal. Sing batal ini lho, kulit. Nek ngene gak batal. Kecuali kuku, gigi dan rambut. Jadi lek kedemek untune, ngono gak batal, nggih. Atau kedemek kukune. Iki apa ya iso to ya kedemek ngene ya mesti kena kulite iki. Kalau kedemek untune gak batal. Gak batal tapi gila. Wis, nomor pira Mang? 1, 2, 3, nomor 3. Saiki nomor 4. Yang membatalkan wudu yang nomor 4. Wa zawalul aqli illa man nama qa'idan mumakkinan halaqata duburihi wa ma haulaha. Yang keempat adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu sampai ngeten, hilang akal itu karepe ngene, sampai ora sadar, ora roh aku sapa, ora roh iki nyapa gitu, sampai hilang ketamisannya. Contohnya wong mabuk, contohnya wong gendeng, wong ayan, wong semaput, ya, ini jenenge hilang akal. Terus wong apa jenenge? Apa nih? Apa Mang? Oh tidur, nah tidur ya hilang akal toh nggih. Sama turu ra kena ditakon iki. Jadi hilang akal itu masuk tidur, gila, pingsan, mabuk, ngaten niku masuk semua hilang akal. Gendeng, nah niku masuk semua. Nah, berarti lek nek wong wudu terus maput, ngoten nggih. Mungkin lek sadar wudu malih. Lek arepe salat wudu lagi karena wudunya batal. Kecuali tidurnya kalau orang tidur wudunya batal, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya. Setiap orang ini akan berbeda-beda. Menetapkan pantatnya, lubang duburnya, jadi sing damel nih kalau bendere nih kok itu ke bumi, ke tempatnya tadi. Bumi niku tidak harus bumi ngeten nggih. Sing penting sifatnya seperti bumi atos, terus kemudian padet gitu nggih. Nah, itu sudah sama dengan bumi. Pomone sampean lenggah ning kursi kayu. Nah, kan atas nggih, lenggah nggih. Lah, niki tiap orang akan berbeda. Karena sing iso ngrasakne entute sampean iso nerobos apa ora kuwi ya sampean dhewe. Ngaten. Wong kuru karo wong lemu standarnya berbeda. Mergo wong lemu kadang bokonge gede, akhirnya bolongane mendhuwur, ngene ngaten nggih. Lek wong kuru balunge sing mancep, akhirnya bolongannya masih iso ditembus sama entut, ngene ngene. Lah dadi sing iso ngira-ngira iki sampeyan. Umpama pas kudu entut njajal. Tetep ning ngene. Kira-kira entute bisa nerobos enggak? Nah, kalau tidak bisa nerobos, berarti kok sampeyan iki keturun ning ngene. Ini ya, salat-salat keturun. Nah, wudunya tidak batal. Tapi lek umpamane lungguhe ning lincak sing bolong-bolong ngono ya. Nah, ini kan masih lungguh ngene, entute kan sik iso nerobos ngoten. Utawa awake dhewe lungguh ning kasur, empuk ta ya. Nah, ngoten niku njajal dipraktekne sekali-kali. Aku lungguh ning kasur, entutku nerobos kae ya. Oh, nerobos. Berarti lek lungguhe keturune ning kasur, masih duduk wudunya batal. Nah, kalau kita duduk di kursi yang sofa itu yang gabus dijajal. Oh, entutku nerobos. Nah, entutku nerobos berarti kalau duduk di situ keturun wudunya. Nah, sing iso ngira-ngira sampeyan dhewe mergo nih
awake wong itu tidak sama. Tapi sebaiknya kalau kok krasa keturun ngoten nggih, lebih baik wudu lagi saja nyapo. Ya Indonesia iki banyune kan murah to nggih. Wudu ae timbang salat-salat awake dhewe mamang wudunya batal atau enggak, wis ngono ngantuk. Wong salat ngantuk iki kan mboten penak to nggih. Salat kelakepan iki kan mboten penak. Wudu sik. Wudu sik ben seger, salat lagi. Pun wa amal ghuslu fayajibu 'ala rajuli wal mar'ati. Wa amal ghuslu saiki wudu dulu. Dari rukun wudu sampai yang membatalkan wudu enten sing tanglet napa mboten? Mboten nggih. Tanglet sampami kan sing mau membatalkan antara laki-laki dan perempuan. Dan iku lek maneh kan kepala kan wonten rambute. Lek sampami mboten sengaja ketampek ngoten iki. Ya, yang tidak membatalkan itu rambut, kuku, gigi. Nah, pokoknya mboten kulite lho nggih, rambute. Kok sampai lah lek gundul, akhirnya kan kena kulite. Lah niku batal. Tapi lek rambutnya tidak apa-apa. Jadi yang tidak membatalkan itu ketika menyentuh kuku, gigi, rambut. Dan dadi lek rambut gak apa-apa. Dhuwure tok. Walaupun sampai ke rasa. Nggih, pokoknya ndak sampai ke kulitnya. Nek rambut tok niku mboten napa-napa. Awake dhewe iki lek dadi guru, awake dhewe ya batal lho karo cah cilik-cilik, nggih. Dadi ditanamkan ngoten niku. Kadang cah cilik-cilik bar wudu salim ngono lah. Ngono iki wudune ya batal, dheke ya batal, awake dhewe ya batal. Sampeyan ya muni gak apa-apa. Lho, jangan nanti batal. Guru kadang ngertine guru iki gak batal ngono lho cah cilik-cilik. Bapake gak batal, ibuke gak batal, bu guru ya gak batal. Lah iki lho sapa? Kan kita kan orang jare kan orang tua di sekolah kan bu guru gitu ya. Akhirnya kan gak batal jadinya cilik-cilik. Nah itu perlu ditanamkan. Lalu gak pareng salim kok wudune marai batal. Nah. Jadi lek cilik iki diwarai sing abot. Hukum itu diwarai sing abot ben mboten sembrono kan ngoten nggih. Ben mboten sembrono diwarai sing hukum yang paling berat. Sampun? Nggih. Kan tadi dijelaskan bahwasanya wudhu itu menggunakan air yang mengalir. Ketika membasuh tangan itu harus menggunakan air yang mengalir. Seumpami niku sakit, nah sakit ini kan diinfus, otomatis kan airnya nggak bisa mengalir. Iku seumpami namung diseko mawon sah mboten? Sebenarnya tidak sah, ngoten nggih. Tapi itu seperti sohibul jabair, seperti orang yang punya apa Mbak? Apa jenenge? Perban. Nah, seperti orang yang punya perban, karena kan itu nanti juga air tidak bisa kan enek bagian sing ketutupan apa? Domi infus toh, sehingga tidak bisa mengalir lah. Orang-orang yang seperti itu, ngoten nggih, sing duwe perban, kemudian diinfus dan sebagainya, sebenarnya kan tetap wajib sholat. Orang itu selagi masih ada akalnya, masih ada napa jenenge? Masih tamyiz ngoten nggih, itu tetap wajib sholat bagaimanapun caranya. Gak iso ngadeg ya lungguh kan ngoten ta? Gak iso lungguh turu miring kan ngoten. Ada tahapan-tahapannya lah. Orang-orang yang seperti itu tetap wajib sholat, tetap wajib bersuci. Lah carane piye kan ngoten? Carane piye? Maka di bagian-bagian yang tidak mungkin untuk dibasuh seperti tadi itu ditayamumi. Yang lainnya tetap dibujuk karo banyu. Nah, jadi wajahe banyu, tangan sing kene banyu, mamane nggih. Lah tangan sing mriki ditayamumi. Tapi ngeten lho nggih. Tapi syarate sebelum dipasang iki sudah suci dulu. Ngoten. Sebelum dipasang itu sudah wudu dulu. Nah, jadi ketika dipasang, sing masak umpama wedok, sing masang ya kudu wedok. Ben wudune mboten batal. Ngoten. Syaratnya seperti itu. Loh. Lah apa ya kober ta wong jenenge wong semaput ya loro-loro tangi-tangi wis diinfus ya ta. Ora kober wudu. Ngoten ta. Kadang-kadang wong ya lara, apa ya sempat wudu dhisik kan ngono. Ora-ora ya wis di
infus. Terus piye? Terus piye? Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka tetap wajib sholat dengan sebisa-bisanya bersuci. Jadi sing iso digrujuk ya digrujuk, sing gak iso digrujuk di tayamumi. Jadi ngeten. Niat apa jenenge? Niat wudu nggih. Nah, terus digrujuk. Lek gak iso grujuk dhewe digrujukne, umpamane lemes ngene ngaten nggih, digrujukne. Kalau lu lemes tapi sik sadar, ya wis gak usah wudu. Tayamum saja ditayamumi, digrujukne. Wis iki sing praktek sing anu, sing rada isone jeding ngene nggih. Sing rada isone jeding, marane jeding ya. Terus digrujuk, niat digrujuk sih. Nah, terus tangannya yang sebelah sini. Ngene ta? Terus bareng ngono tayamum. Tayamumnya komplit. Ini wajah, walaupun sing arep ditayamumi tangan, tapi wajahnya tetap wajah, tangan, terus tangan. Wis bareng ngono terus iki, terus kaki dirujuk. Nah, begitu juga kalau lukanya di kaki misalnya. Lukanya di kaki. Kembali kepada kaidah awal tadi. Kalau lukanya di kaki yang bukan anggota wudu, ngerti nggih? Di sini ya ora apa-apa. Tapi kalau lukanya ada di jempol, mamane yang termasuk anggota wudu, diperban ngerti nggih? Lah maka caranya seperti tadi. Iki wajah digerujuk, tangannya digerujuk, ngerti ndak? Terus kepala, terus bareng ngono kaki sebelah kanan. Lah untuk kaki sebelah kiri tayamum. Tayamumnya apa? Ya panggah wajah sama tangan tapi untuk kaki. Ya, ngoten. Niki mungkin piye? Apa lek waras salate diijoli? Ngene-ngene ya. Apa salate diijoli wong ya kemang kan wudune saeneke, ngoten nggih. Wudune kan saeneke. Ini ada khilaf. Kalau kaul yang kuat ya diijoli. Ngoten. Salate diijoli. Dadi salate niku wau li hurmatil waktu. Ora oleh gak salat. Wah, wong dhek dalam keadaan sadar. Ngoten. Ya tetep salat sak iso-isone. Pomo lemes lara, pokoke sadar lho nggih. Niki berbeda dengan orang yang tidak sadar, koma dan sebagainya. Tapi kalau sadar itu tetap wajib salat. Mbuh piye carane? Wis gak iso bersuci, ya wis kedip ngene nggih. Dengan isyarat mata seret atau diiringi terus si salat sak iso. Nah, besok kalau sudah sembuh, alhamdulillah kok Gusti Allah diparingi sehat, pamane nggih, diparingi sehat, apakah dia wajib untuk mengganti salatnya selama sakit? Kaul yang kuat mengganti, semuanya diganti. Tapi ada kaul yang ringan bahwa itu sudah dianggap sah. Jadi cuma 1-2 hari diganti lah, okay. Kalau sakitnya cuma 1-2 hari, ya diganti sholatnya yang kemarin itu diganti. Tapi kalau misalnya sampai 1-2 bulan, ngerti nggih, 1-2 bulan seperti itu, 1-2 bulan seperti itu, bolehlah kita ikut kaul sing rada ringan. Pokoknya selama sakit itu sudah berusaha untuk sholat dan bersuci semampu. Jadi sholatnya cuma 1-2 hari, sakitnya cuma 1-2 hari, ya wis lah, komo diperbane sediluk ngoten nggih, omone kesleo kan sediluk, sampeyan mesti cepet, ya wis di napa jenenge? Diijoli sholate, diijoli wudune. Secara penuh kemarin ditinggal 2 hari ya diijoli 2 hari. Terus kodok sholatnya itu kapan? Sembarang. Apakah duhur harus di waktu duhur? Tidak. Apakah asar harus di waktu asar? Tidak. Ngene lho. Subuh mek 2 rakaat, bar ngono tinggi nyaur salat subuh, duhur, asar gak apa-apa. Bar salat duha terus salat duhur, salat tidak apa. Jadi nyaur salat itu tidak harus di waktu salatnya. Sampun? Malih? Kan saya pernah membaca dari sumber lain bahwa kalau pas kita waktu bepergian itu kebetulan di suatu tempat itu tempat wudunya jadi satu dan itu di tempat terbuka, terus itu kadang
disatui lanang wedok to, Mbak? Ya, Oh, di tempat terbuka, maksudnya di ing jaba. luar, ya, Oke. di luar seperti itu. Nah, itu wudunya itu buat perempuan itu yang ketika membasuh tangan itu boleh cuma dibasahi di lengan tanpa harus membuka baju apa kancing lengan itu bagaimana? Tidak apa-apa dibasahi tapi digerujuk nih ngaten lho. Jadi iki gak usah sampean buka tapi iki digerujuk jadi teles kabeh ngoten lho. Mboten napa-napa tidak dibuka. Oh, iki tidak dibuka gini tidak apa-apa tapi ya digerujuk. Jadi mboten oleh di tidak boleh ngaten lho, digerujuk. Gak usah dibuka tapi teles kabeh. Kemarin kan sudah saya terangkan orang kalau karena wajah itu ghuslun maka resikonya memang harus buka kerudung, ngoten nggih. Kalau ada yang mengatakan boleh wudu tidak buka kerudung, enggak apa-apa. Pokoknya gelem resiko kudunge teles kabeh. Ngono. Enggak apa-apa, ini enggak mau dibuka enggak apa-apa. Aurat misalnya ngoten nggih. Aduh, aurat nih bagaimana ya? Akhirnya enggak mau dibuka. Ya enggak apa-apa, pokoknya digerujuk. Nah, ojo digur di plek-plek air tok. Digerujuk sak mene. Enggak apa-apa. Klambine teles kabeh ya resikomu, karo ngoten lho nggih. Ya resikomu. Nah, rambut nggih ngoten. Wajah nggih ngoten. Enggak mau buka kerudung ya enggak apa-apa, grujuk pokoknya dari sini sampai sini kena banyu kabeh. Dari batas-batasnya wajah ini kena air semuanya, sing penting kuwi. Sebenarnya kan bisa diatur toh, kok ngenteni mana sih. Tapi koyoke sakniki koyo wis keenek ya. Semuanya Pak koyoke wis udah sendiri-sendiri ngoten lho. Tapi kalau seandainya kok nemu yang seperti itu, ngoten nggih, kok nemu yang seperti itu, terus ada keterangan yang mengatakan tidak perlu membuka kancing, jadi tidak apa-apa tidak membuka kancing. Sing penting yo panggah digerujuk nih sampai batas napa? Batas wajib pembasuhan anggota wudu. Namun wa amal ghuslu wudu saniki mandi. Wa amal ghuslu mandi wajib. Fayajibu 'ala rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyun fi yaqdutin aw naumin aw qatrat walau qatratan. Wajib mandi nomor 1. Yang mewajibkan mandi nomor 1. Laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan sperma baik ketika melek atau ketika tidur, biasa kita sebut dengan mimpi basah. Baik keluarnya itu ketika melek atau ketika tidur, walau kotrotan, walaupun hanya sedikit saja. Maka nanti wajib mandi. Mbuh melek, mbuh turu, mbuh ngipi. Lek melek berarti kan ya sadar keluar sperma. Tapi kalau mimpi, ngoten nggih. Kalau mimpi tangi ngelilir ada spermanya wajib mandi. Ngelilir tidak ada spermanya tidak wajib mandi. Inilah walaupun kuwi mek ngipi, tapi kalau bangun ada spermanya maka wajib mandi. Wa idza wulijat al hasyafatu fi duburin au kubulin. Yang pertama. Yang kedua, menyebabkan mandi ketika masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, baik dubur maupun kubul. Wa illam yakhruj maniyun, walaupun tidak keluar sperma. Jadi keluar sperma tanpa adanya hubungan suami istri mewajibkan mandi. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun tidak keluar sperma juga wajib mandi. Nah, jadi keluar sperma walaupun tanpa ada hubungan suami istri wajib mandi. Berhubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma wajib mandi. Yes. Wala waqa'a intisyaron, walaupun tidak intisyar pun. 1, 2. Yang ketiga, wa yajibu 'alal mar'ati idzan qata'a haiduha aw nifasuha aw waladat walau alaqatan. Yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas.
suci dari haid dan nifas suci dari haid dan nifas dan melahirkan. Jadi berhentinya darah haid, berhentinya darah nifas, terus melahirkan. Walaupun yang dilahirkan itu masih berupa darah kempel, keguguran. Nah, keguguran. Baik kegugurannya itu masih berupa darah perengkel-perengkel atau sudah berupa daging, dia tetap wajib mandi. Maksudnya belum berupa bayi. Sing penting sudah yakin bahwa itu adalah calon bayi. Biasanya pun di aspek atau sudah ke dokter. Nah, maka itu nanti dia wajib mandi besar. Wa furudul husli isnani wallahu a'lam bishawab. Wonten sing takon? Ini sebenarnya masih ada lagi. Yang wajib mandi itu ya keluar sperma. Terus masuknya wajib mandi besar ya. Masuknya apa? Alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelaminnya perempuan. Kemudian suci dari haid dan nifas. Satu lagi dalam beberapa kitab dikatakan satu lagi meninggal. Meninggal itu wajib mandi. Bukan wajib mandi, wajib dimandikan. Ojo mandi dewe. Kalau mandi dewe ngeri. Jadi wajib dimandi. Di sini tapi tidak ada. Di kitab-kitab yang lain itu ditambahi satu, meninggal itu juga wajib dimandikan. Wajib dimandikan bagi orang muslim. Kalau tidak muslim, yo aturannya sudah berbeda lagi. Kalau mayatnya itu muslim maka wajib dimandikan. Ampun. Nggih, atas tanglet untuk mandi wajib ada nggih? Nah, kita lanjutkan minggu depan tentang fardunya mandi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi barokah. Apa yang saya sampaikan benar-benar bisa mendatangkan manfaat. Matur suwun. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.